Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini, menara 9 tingkat melayang di ruang udara yang kacau di lautan semesta. Di dalam menara, Luo Feng berdiri menatap keluar angkasa. Adapun Hong dan Firedom, mereka berdua duduk dengan kaki bersilang di sampingnya, tenggelam dalam pelatihan mereka. Luo Feng menggerakkan alisnya, dia melambaikan tangannya, dan token komunikasi muncul. Dewa sejati mata surgawi dan dewa sejati Juhe. Mengapa mereka berdua mengirimiku pesan pada saat yang sama? Gumam Luo Feng bingung. Bima Sakti, apakah dewa sejati Juhe juga mengirimi Anda pesan? Sepertinya dia mendapat pesan dari tanah suci bulan ungu juga. Dewa sejati mata surgawi mengirim pesan itu. Baik Juhe dan aku memiliki beberapa koneksi dengan tanah suci bulan ungu. Baru saja tanah suci bulan ungu mengirimi kami pesan bahwa binatang sektor muncul tepat di luar tanah suci bulan ungu. Luo Feng pun berkata, "Oh, di luar tanah suci bulan ungu ya." Dua makhluk dari tanah suci bulan ungu yang bisa melawannya adalah dua dewa sejati, kata dewa sejati Juhe. Karena sekelompok besar master alam semesta dari tanah suci bulan ungu meninggal di dunia jin dan barang berharga mereka hilang di sana. Setelah itu, mereka bahkan tidak berani pergi ke dunia jin. Tanpa barang berharga jenis mesin, mereka berdua hanya biasa-biasa saja. Mereka bukan tandingan binatang sektor. Apa yang mereka inginkan? Luo Feng mengirim pesan kembali. Pesannya sangat sederhana. Mereka ingin kita berurusan dengan binatang sektor itu. Bima Sakti, haruskah kita pergi atau tidak? Tanya dewa sejati mata surgawi. Bima Sakti, tanya dewa sejati Juhe. 7 master besar lainnya menganggap Luo Feng sebagai pemimpin mereka. Dan selain itu, manusia adalah kekuatan nomor 1 di lautan semesta. Jadi mereka meminta pendapatnya. Katakan pada leluhur bulan ungu, beri aku komponen dari harta karun sejati, dan aku akan membantunya. Kalau tidak, biarkan saja, kata Luo Feng dengan acuh-acuh. Komponen dari harta karun sejati? Dewa sejati Juhe dan master sejati mata surgawi sama-sama bingung. Kirimkan saja pesannya. Leluhur bulan ungu akan tahu apa yang aku bicarakan, kata Luo Feng. Oke, dewa sejati mata surgawi dan dewa sejati Juhe menjawab. Mata Luo Feng tampak dingin. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan komponen terakhir saat Siwu. Scene berganti di istana tanah suci bulan ungu. Pemimpin gerombolan Bima Sakti telah menyebutkan harganya. Kita perlu memberikan komponen dari harta sejati yang dia butuhkan. Setelah itu, dia akan membantu kita. Leluhur bulan ungu menunduk dan mendengus. Aku tahu dia akan mengungkitnya. Apa yang dikatakan mata surgawi dan yang lainnya? Tanya bulan ungu dengan dingin. Mata surgawi dan yang lainnya tidak menentang pemimpin gerombolan Bima Sakti, jawab seorang master alam semesta. Segera semua master alam semesta yang berdiri di sana merasa putus asa. Tanah suci bulan ungu tidak lagi seperti dulu dan tidak ada yang mempedulikannya. Leluhur bulan ungu terus berpikir. Semua orang tampak cemas. Mereka berharap leluhur mereka akan mengiyakan, karena itu hanya sebuah komponen. Leluhur, bahkan tanpa komponen itu, pemimpin gerombolan Bima Sakti adalah makhluk hebat terkuat. Bahkan jika dia mendapatkan komponen itu, tidak akan ada bedanya, kata makhluk agung lain. Apa yang Anda tahu? Bentak leluhur bulan ungu. Dia melihat sekeliling dengan dingin. Dan semua orang terdiam. Leluhur bulan ungu terdiam untuk waktu yang lama, mempertimbangkan segalanya. Saya setuju. Jika dia membantu kita,
saya akan memberikan komponennya, kata leluhur bulan ungu. Ya, semua orang merasa senang. Ini bagus. Jika tanah suci bulan ungu bisa menghapus dendam dengan manusia, makhluk agung di sana akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah. Pada awalnya, hanya dewa sejati mata surgawi dan dewa sejati Juhe yang tahu tentang panggilan bantuan dari tanah suci bulan ungu. Segera, pemimpin kota Primal Chaos dan yang lainnya mengetahui. Mereka setuju. Tanah suci bulan ungu telah setuju. Pemimpin kota Primal Chaos sangat senang mengetahui bahwa tanah suci bulan ungu telah setuju. Dia pergi ke dimensi di alam semesta virtual milik Luo Feng. Dia melangkah melintasi ruang. Luo Feng, leluhur bulan ungu akhirnya setuju. Luo Feng yang duduk di alun-alun juga berdiri dan tersenyum. Hahaha, orang tua itu selalu berusaha menekan kita manusia. Sekarang dia cemas. Aku sudah lama menunggu komponen itu, dan akhirnya aku akan mendapatkannya sekarang. Aku akan pergi ke tanah suci bulan ungu sekarang. Oke, pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Satu hal lagi, setelah mendapatkan komponen itu, bagaimana kamu akan memperlakukan tanah suci bulan ungu? Aku akan menekan mereka dengan tidak terlalu keras, jawab Luo Feng tersenyum. Sayap Siwu hanya memiliki satu pasang sayap terakhir yang tersisa, dan Luo Feng sudah lama merindukannya. Dia pasti sangat senang sekarang. Dia mengendarai menara bintang dan menuju tanah suci bulan ungu secepat mungkin. Sementara itu, di luar tanah suci bulan ungu, binatang sektor Morosa melihat kontur tanah suci bulan ungu di kejauhan dan terlihat sombong. Sangat memuaskan. Tidak heran. Tanah suci bulan ungu ini adalah miniatur alam semesta tingkat yang lebih tinggi. Rasanya jauh lebih enak daripada asal alam semesta dari miniatur alam semesta biasa. Namun, saya hanya bisa memakannya perlahan. Ini sudah sehari. Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau tidak, aku akan terjebak. Waktunya untuk pergi. Ciu, binatang sektor berteleportasi dan menghilang. Dari awal hingga akhir, dia tidak peduli dengan dua dewa sejati yang bersembunyi di istana yang mencoba memperlambatnya. Dia menghilang. Dua dewa sejati dan 4 master alam semesta di istana harta karun sejati tertinggi yang mencoba memperlambat binatang sektor. Semuanya sangat gembira. Cepat kembali dan beritahu leluhur kita. Mereka semua segera kembali. Di dalam tanah suci bulan ungu, leluhur bulan ungu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bahagia. Dia bisa merasakan bahwa binatang sektor telah berhenti menelan asalnya, dan hanya setelah beberapa saat, 6 makhluk terbang ke dalam istana dari luar. Leluhur, binatang sektor telah pergi. Ia berteleportasi dan pergi. Dua dewa sejati berdiri di bawah sana, melaporkan berita dengan senang hati. Leluhur bulan ungu menganggukkan kepalanya dan berkata, binatang sektor itu telah mencoba menelan miniatur alam semesta lain, dan itu selalu menghilang setelah hanya 1 hari mencoba. Kali ini, itu juga menghilang setelah sehari. Itu normal. Jika pemimpin Bima Sakti Luo Feng datang dan meminta komponen itu, katakan saja padanya, aku tidak memilikinya. Ah, tidak. Leluhur, kita tidak bisa melakukan itu. Bagaimana dengan lain kali? Kami sudah sepakat. Bagi para master alam semesta, komponen itu tidak berguna. Mereka lebih suka memberikannya kepada Luo Feng dan mengurangi ketegangan dengan manusia. Leluhur bulan ungu berkata dengan dingin, tidak perlu khawatir, tidak akan ada bedanya jika kita memberikannya padanya. Tetapi Luo Feng memunggungi kita, lalu apa yang bisa kita lakukan? Aku hanya berpikir, binatang sektor telah memakan asal mula miniatur alam semesta, tetapi ia pergi setiap kali setelah menelan sebagian darinya. Pasti sangat bermanfaat jika ia terus memakan asalnya. Asalnya adalah kekuatan magis, dan ia dapat mempertahankan miniatur alam semesta. Jika binatang sektor terus memakan miniatur alam semesta, kekuatannya akan ditingkatkan. Leluhur bulan ungu melanjutkan dengan dingin. Semakin kuat binatang sektor, semakin sulit bagi Luo Feng untuk menghadapi mereka. Kemudian, manusia akan mati.
Dia tidak akan membiarkan binatang sektor terus memakan asal alam semesta. Mereka akan panik jika binatang sektor itu terus makan. Mereka tidak akan mengambil resiko. Bahkan jika dia mengambil resiko, gurunya, mata surgawi, dan yang lainnya tidak akan mempertaruhkannya. Leluhur bulan ungu telah memperhitungkan sebanyak itu. Asal muasal miniatur alam semestanya 10.000 kali lebih kuat dari dewa sejati. Namun binatang sektor memakannya dengan sangat lambat. Leluhur bulan ungu menghitung bahwa mungkin butuh puluhan ribu tahun untuk menyelesaikannya. Selain itu, binatang sektor itu tidak hanya tinggal di satu tempat. Di tempat lain, Luo Feng dipenuhi dengan harapan saat dia bermanuver di menara bintang. Dia sedang dalam perjalanan ke alam semesta tanah suci bulan ungu ketika dewa sejati mata surgawi mengirim pesan. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, binatang sektor itu berada di wilayah pinggiran tanah suci bulan ungu, di mana dia melahap asal usulnya selama sehari dan kemudian pergi. Pada saat yang sama, tanah suci bulan ungu ingin aku memberitahumu bahwa Anda tidak lagi harus pergi ke sana. Hati Luo Feng yang sangat antusias langsung mendingin. Ekspresi Luo Feng menjadi gelap saat dia mengirimkan tanggapannya. Apa maksudmu tidak perlu lagi ke sana? Apa yang dimaksud tanah suci bulan ungu adalah kesepakatan yang disepakati sebelumnya dibatalkan, kata dewa sejati mata surgawi tanpa daya. Lalu bagaimana dengan janji yang mereka buat sebelumnya? Luo Feng terus bertanya dengan nada acuh-acuh. Dewa sejati mata surgawi berkata, bagian lain dari berita itu berarti janji yang dibuat sebelumnya didasarkan pada kondisi bahwa pemimpin gerombolan Bima Sakti akan membantu mereka menangani binatang sektor. Tapi sekarang binatang sektor telah pergi dengan sendirinya. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka tidak perlu memberi Anda harta sejati sebagai gantinya. Bima Sakti, jujur saja ketika mereka mengirimkan informasi ini, bahkan aku merasa marah hanya dengan mendengarkannya. Tapi kamu harus tahu, binatang sektor bukan hanya musuh dari tanah suci bulan ungu, tapi musuh bersama untuk semua ras dalam samudera semesta. Aku tahu kamu dipenuhi dengan amarah sekarang, dan kamu kemungkinan besar ingin membiarkan binatang sektor melahap tanah suci bulan ungu sesuka hatinya. Tapi kita tidak bisa membiarkan dia berkembang dengan membiarkan menelan asal mula miniatur alam semesta. Tapi kita tidak bisa membiarkan dia terus berkembang dengan membiarkan menelan asal miniatur alam semesta. Aku tahu, jawab Luo Feng. Aku akan mementingkan gambaran besarnya, tapi sebarkan kata-kataku. Mulai saat ini, tanah suci bulan ungu akan menjadi musuh bebuyutanku. Di suatu tempat yang jauh, dewa sejati mata surgawi tercengang. Dia juga bisa merasakan intensitas amarah tanpa akhir yang mengamuk dari Luo Feng. Bima Sakti, dewa sejati mata surgawi tidak bisa menahan perasaan khawatir. Aku akan melihat gambaran besarnya, kata Luo Feng. Di dalam menara bintang, ekspresi Luo Feng sangat mengerikan saat dia memegang token transmisinya. Kemarahannya begitu besar sehingga nadinya mengancam untuk keluar dan meledak. Tanah suci bulan ungu, matanya berkedip dingin. Aku ingin memberimu semua kesempatan, tapi karena kalian semua tidak menghargaiku, sayap siwuku lebih suka mengatasi ketidaksempurnaan mereka dan membuat kalian semua menyesal setelah melakukannya. Leluhur bulan ungu, kamu memang kejam, kata Luo Feng. Anda telah menebak bahwa saya tidak akan berani mengambil taruhan seperti itu, dan bahwa saya tidak akan mengambil resiko hanya untuk satu harta karun sejati. Mungkin Anda tidak peduli tentang master alam semesta di bawah komando Anda, atau mungkin tanah suci bulan ungu Anda memilih untuk terus mundur ke pertahanan pasif. Tatapan Luo Feng berubah menjadi sedingin es. Tapi tanah suci bulan ungu milikmu akan menjadi musuh bebuyutanku. Dan aku akan mengingat ini sebelum aku mencapai terobosanku untuk menjadi dewa ruang hampa sejati. Aku pasti akan mencoba menghancurkan tanah suci bulan ungu milikmu. Luo Feng meneriakkan kata-kata itu di dalam hatinya. Saya akan memikirkan segala cara yang mungkin untuk memastikan
bahwa Anda hidup untuk menyesali ini?" Ekspresi Luo Feng menjadi semakin mengerikan saat dia mencoba menahan amarahnya. Di sekitarnya, "Guru, Luo Feng!" Fire Dom dan Hong sedang melihat Luo Feng. Mereka merasa sedikit khawatir karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Aku baik-baik saja," jawab Luo Feng. "Ayo kembali dan terus menjaga sektor binatang." "Apakah kita tidak jadi pergi ke Tanah Suci Bulan Ungu?" tanya Fire Dom terkejut. "Tidak jadi pergi." Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia berjalan langsung ke setir dan duduk, tidak berkomentar lebih lanjut. Fire Dom dan Hong saling memandang saat mereka berdua berspekulasi apa yang sedang terjadi. Namun keduanya segera mendengar berita dari pemimpin kota Primal Chaos tentang apa yang terjadi. Waktu pun berlalu. Kali ini kurang dari sebulan setelah melap asal miniatur alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu, binatang sektor muncul kembali di lautan semesta. Kali ini ia melanjutkan untuk melahap asal mula miniatur alam semesta milik Dewa Iblis Mengamuk. Setelah melahap asal mula miniatur alam semesta, ia menghilang selama setengah tahun. Setelah melahap asal miniatur alam semesta lainnya, binatang sektor itu menghilang selama setengah tahun lagi. Binatang sektor telah melanjutkan serangannya terhadap miniatur alam semesta, dan ini mengkhawatirkan berbagai ras di lautan semesta. Jika terus berlanjut, banyak miniatur alam semesta akan runtuh. Sudah 3 tahun sejak insiden dengan Tanah Suci Bulan Ungu. Di dalam ruang hampa di sekitar miniatur alam semesta, Master Sejati Luwak Laut, sebuah kapal putih keperakan tergantung di angkasa. Tubuh binatang bertanu kemas Luo Feng ada di dalam kapal. Meskipun itu dikenal sebagai tubuh binatang bertanu kemas, Luo Feng sudah mengubahnya sehingga menjadi manusia. Tiba-tiba, sepotong informasi dikirim ke Luo Feng. "Pemimpin gerombolan Bima Sakti, binatang sektor, telah muncul di luar miniatur alam semestaku sekarang." Binatang bertanu kemas Luo Feng terkejut sesaat, tapi tak lama kemudian dia menunjukkan kegembiraannya. Pesan dari Master Sejati Luwak Laut. "Bima Sakti!" Tiba-tiba, Master Sejati Mata Surgawi dan beberapa dewa sejati lainnya juga mengirim pesan. "Hahaha!" Luo Feng bertanu kemas tertawa. "Setelah menunggu sekian lama, lihat apa yang kukatakan. Selama tidak ada yang tahu keberadaanku, maka pastinya setidaknya akan ada kesempatan untukku bertemu dengan binatang sektor itu. Saat keluar untuk melahap miniatur alam semesta." Luo Feng sangat senang. Sayang sekali, dia tidak bertemu dengan tubuhku yang lain. Meski begitu, harta karun tipe robot yang dimiliki tubuh binatang bertanu kemasku jauh melampaui harta berharga milik mata dewa sejati dan dewa sejati Cuhe. Luo Feng bertanu kemas sangat percaya diri. Tubuh binatang bertanu kemas ini memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat dari mereka semua. Mungkin kali ini aku bisa membunuh binatang sektor itu. Luo Feng bertanu kemas tersenyum. Ciu, kapal perak ini langsung berteleportasi. Pada saat yang sama, Luo Feng mengirimkan pesan kepada Dewa Sejati Luwak Laut. "Luwak Laut, aku sudah tiba." "Sudah sampai?" Master Sejati Luwak Laut terkejut. Dia baru mengirimkan panggilan bantuan beberapa saat yang lalu. Meskipun demikian, dia sangat gembira. "Ini adalah koordinat di mana binatang sektor berada." Master Sejati Luwak Laut segera mengirimkan koordinatnya. Di dalam area pinggiran miniatur alam semesta Master Sejati Luwak Laut, aliran udara yang kacau memenuhi ruang kosong. Area tertentu dalam aliran udara kacau ini dipenuhi dengan kabut hitam. Di tengahnya ada sosok yang luhur. Itu adalah binatang sektor Morosa, dan ia berdiri tegak tepat di tengah kabut hitam, melambaikan ekornya saat melahap asal-usul miniatur alam semesta itu dengan senang hati. Aliran sinar cahaya yang terdistorsi meluas dan menembus ruang hampa. Binatang sektor Morosa cukup senang. Rasanya seluruh samudera semesta adalah mainannya. Tapi tiba-tiba ruang di sekitarnya membeku. Penyegelan ruang. Binatang sektor Morosa terkejut. Sangat cepat. Segera sebuah kapal putih keperakan tiba. Ketika pintu kabin terbuka,
seorang pria yang mengenakan baju zirah emas berjalan keluar. Binatang sektor merosa melihat sekilas dan langsung terkejut. Seorang master alam semesta. Binatang sektor merosa menatap pria berbaju besi emas yang melangkah melewati angkasa, mendatanginya. "Kamukah pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng?" "Ya," jawab Luo Feng sambil mengambil kembali pesawat luar angkasa itu dan menatap ke binatang sektor merosa. "Kudengar kamu adalah makhluk agung terkuat di seluruh samudera semesta. Kamu hanya seorang master alam semesta, tapi kamu adalah makhluk agung terkuat." Binatang sektor merosa menatap Luo Feng. Dia mencibir. "Tampaknya dewa sejati lain di samudera semesta sangat lemah, sehingga Anda yang hanya seorang master alam semesta bisa menjadi makhluk agung terkuat." Saat ini, binatang sektor merosa sudah berhenti memakan asal menyatur alam semesta, dan jejak cahaya itu mulai berputar di sekelilingnya. Rupanya, dia sangat berhati-hati dan waspada. "Kamu akan tahu setelah kita bertarung." Tubuh Dewa Luo Feng telah melakukan teknik Duan Mi. Dia segera melakukan 3 jilid pertama, dan setelah membakar kekuatan dewanya, kekuatannya menjadi luar biasa, lebih kuat dari dewa sejati. Luo Feng mengenakan baju besi emas. Dia melambaikan tangan kanannya, dan entah dari mana, sebuah rantai dengan cahaya hijau bersinar muncul. Rantai raksasa itu melilit tubuh Luo Feng. "Hanya master alam semesta." Binatang sektor menyeringai, tapi ia terus menatap Luo Feng dengan hati-hati. Mereka saling berhadapan, mengamati satu sama lain. Tiba-tiba, binatang sektor merosa membuka mulutnya tanpa mengeluarkan suara. Jeritan tanpa suara bergema di jiwa Luo Feng. Tapi, karena Luo Feng memiliki tekad yang lebih kuat daripada dewa iblis berkepala 9, jadi dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia mengeluarkan rantai raksasa yang mengelilinginya. "Pergilah!" Rantai raksasa yang terlihat seperti ular sanca terbang keluar. Rantai itu berputar, menebas langit, dan salju yang tak berujung mengalir di ruang sekitar rantai. Salju berterbangan, seluas 10 tahun cahaya persegi, waktu dan ruang dilarang. Saat ini, Luo Feng telah menggunakan 2 barang berharga. Salah satunya adalah rantai senjata penyerang tipe mesin, rantai Bian. Yang lainnya adalah domain berharga tipe mesin bernama Dunia Salju. Ia memiliki kemampuan untuk mengontrol ruang dan waktu. Dunia bersalju tiba, seolah-olah ruang kekacauan telah digantikan oleh dunia putih. Salju pun turun. Binatang sektor merosa berdiri di sana, tapi dikelilingi kabut hitam. Ada benang hitam bertitik tebal di sekitar tubuhnya. Rantai raksasa menebas langit, dan saat itu terbang melintasi langit. Itu menjadi aliran air yang besar. Aliran air raksasa membelah langit. Dimanapun ia bersentuhan, ruang itu menjadi hijau dan ada rumput hijau yang tumbuh di angkasa. Aliran air raksasa memercik binatang sektor merosa. Bang! Cambuk itu tampak lembut, tetapi sebenarnya itu cepat dan ganas. Aliran air raksasa berbalik dari rantai dan mencambuk binatang sektor merosa. Bagian tubuhnya yang dicambuk oleh rantai tenggelam, bahkan kepalanya dibentuk seperti emas batangan. Bang, bang, bang! Pilar air raksasa terus mencambuk binatang sektor tanpa henti, berubah menjadi hantu. Luo Feng menatap ke kejauhan, membakar kekuatan dewanya hingga tingkat maksimum. Dia memicu ukiran pada barang berharga jenis mesin itu, dan dia melakukan teknik yang dia ciptakan, kuncup air dan kayu. Pilar air terus mencambuk binatang sektor. Namun, ada rumput yang tumbuh di seluruh dunia bersalju, dan keaktifan meresap ke angkasa, menekan binatang sektor merosa. Itu terus mencambuk merosa, mengubahnya menjadi potongan-potongan. Namun, dia masih belum hancur. Di sana diikuti raungan geram. Binatang sektor merosa sangat marah, benar-benar ditekan di bawah cambuk konstan. Itu terus-menerus kehilangan kekuatan. "Pergilah!" Binatang sektor merosa memelototi Luo Feng di kejauhan. Tiba-tiba, benang hitam yang mengelilingi binatang sektor merosa semuanya terbang menuju Luo Feng di kejauhan, mencoba untuk menutupinya. Mereka terbang sangat cepat, tidak terhalang oleh batas kecepatan lautan semesta. Seketika, mereka mencapai Luo Feng, mengelilinginya seperti kepompong kabut hitam. Di dalam kepompong,
Luo Feng benar-benar diselimuti. Ukuran kepompong itu bervariasi dan itu menempel pada Luo Feng. Itu mulai menelan kekuatan dewanya. Dia memang cepat. Luo Feng mengangguk. Setelah itu dilakukan, saya segera digebuk. Master sejati Firefly diserang oleh gerakan ini dan dia tidak bisa menghindarinya. Luo Feng segera mengecilkan tubuh dewa, tetapi kepompong kabut hitam mengikutinya, menyusup bersamanya. Lebih besar, lebih besar. Luo Feng membakar kekuatan dewanya dengan liar, mencoba melawan kepompong kabut hitam di sekelilingnya. Begitu Luo Feng tumbuh besar, kepompong kabut hitam menjadi setinggi 100 juta kilometer. Binatang sektor Morosa sedang mengendalikan kepompong kabut hitam, tapi rasanya kepompong itu tidak bisa menelan banyak kekuatan dewa. Morosa menjadi cemas ketika melihat kepompong menjadi 100 juta kilometer. Ia menyadari ada yang tidak beres. Dia mencoba untuk keluar. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku jauh lebih kuat dari sebelumnya, kata binatang sektor. Hancurlah, teriak Luo Feng yang terperangkap di dalam kepompong. Rantai raksasa di angkasa tiba-tiba menjadi lurus seperti tombak. Kemudian tombak yang berkilauan menebas kepompong seperti seberkas cahaya putih yang menyilaukan. Ruang yang dilewati cahaya putih tidak hancur, tapi ada lingkaran gelombang aneh yang berputar-putar. Pada saat itu, Luo Feng di dalam kepompong kabut hitam juga menggunakan cakarnya. Cakar itu seperti pedang. Itu menebas tanpa suara. Tapi semua ruang yang dilewatinya hancur. Satu dari luar dan satu dari dalam. Tombak rantai ada di luar, sedangkan cakar ada di dalam. Keduanya adalah barang berharga jenis mesin. Kepompong kabut hitam tiba-tiba bergetar. Retakan kecil muncul di atasnya, tetapi segera pulih saat Luo Feng masih terjebak di dalamnya. Saya tidak bisa keluar. Luo Feng tampak terkejut. Seharusnya tidak begitu. Aku menggunakan dua barang berharga jenis mesin pada saat yang sama, baik dari luar maupun dari dalam. Aku juga membakar kekuatan dewaku untuk menopangnya, jadi aku seharusnya memecahkan kepompongnya. Sepertinya aku perlu untuk membakar lebih banyak kekuatan dewa. Binatang sektor Morosa melihat Luo Feng gagal dan dia menyeringai. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa keluar dengan mudah? Namun, senyum itu langsung membeku. Luo Feng yang terjebak dalam kepompong kabut hitam raksasa membakar kekuatan dewanya. Energi yang terkandung dalam kepompong kabut hitam dengan cepat dimusnahkan. Mereka saling memakan. Hancurlah! Luo Feng mengulurkan tangan. Cakarnya menjulur keluar pada saat bersamaan. Setelah raungan samar dari binatang itu, dua cakar aneh mendarat di tangannya, meraih kepompong kabut hitam di depan. Dia merobek kabut hitam itu berulang kali. Tidak perlu baginya untuk menggunakan tekniknya, karena dia hanya bisa merobeknya dengan tangan kosong. Dia merobek kepompong kabut hitam itu, lalu berjalan keluar angkasa. Binatang sektor, hanya itu yang kamu punya. Luo Feng berlari menuju sektor binatang di kejauhan, seperti seberkas cahaya. Binatang sektor Morosa diintimidasi. Aku sudah menggunakan kekuatanku, tapi dia masih bisa keluar dengan mudah. Dia hanya seorang master alam semesta, tapi dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Kekuatan dewa yang baru saja aku gunakan, mungkin dari dewa sejati setinggi beberapa ratus ribu kilometer. Binatang sektor Morosa segera memutuskan untuk melarikan diri. Saya tidak cukup kuat. Saya perlu menjadi lebih kuat dengan memakan lebih banyak miniatur alam semesta. Aku akan pergi. Binatang sektor Morosa meraung. Sebuah ukiran dengan tepi hitam dan permukaan emas muncul. Ada 99 pahatan. Dan Hong tubuhnya retak dan berubah menjadi 99 jejak cahaya. Luo Feng mengerutkan kening. Dia segera kabur setelah hanya beberapa serangan balik. Dia sungguh pengecut. Rantai alam semesta, teriak Luo Feng. Rantai raksasa itu segera mulai berputar, berubah menjadi banyak rantai panjang yang tebal. Semuanya tersebar dengan baik. 10.000 rantai terbang keluar seperti ular yang menyelam ke sasarannya. Rasanya seperti payung dibuka. Bahkan tubuh dari binatang sektor tidak bisa secepat barang berharga tipe mesin. Semua 99 tubuh Morosa merasa seolah-olah semuanya telah menjadi gelap. Pang, pang, pang. Semua 99 tubuh dari binatang sektor Morosa
terbang ke arah yang berbeda dengan cepat. Kecepatan mereka melonjak, dan itu benar-benar melampaui batas lautan semesta. Namun, rantai tak berujung membentuk miniatur alam semesta, menyegel area di sekitar binatang sektor. Tiba-tiba, benda-benda itu terus menghantam membran rantai alam semesta. Membran tersebut dibentuk oleh jalinan level rantai, dan benturan itu membuat suara seperti benturan logam. Melolong, 98 dari 99 tubuh menghilang, berkonsentrasi, dan membentuk binatang sektor Morosa emas. Morosa melihat sekeliling, dan melihat miniatur alam semesta yang dibentuk oleh rantai, tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak bisa keluar darinya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Luo Feng akan bisa membunuh binatang sektor? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.